Dikatakan bahwa setiap tempat yang dilupakan akan menyimpan sepotong kegelapan. Tapi di tempat ini, kegelapan itu bukan hanya disimpan, ia bernapas. Tidak ada harapan di balik jendela yang tertutup debu ini, hanya perhitungan waktu yang mundur. Begitu jam berdentang tengah malam, Anda akan menyadari bahwa bukan Anda yang terjebak di sini, melainkan tempat inilah yang telah memilih Anda. Dan di sini, kematian hanyalah permulaan cerita. Aku masih ingat betul hari ketika pertama kali menginjakan kaki di rumah kos Blok C. Gang tempat kos itu berada sempit, sunyi, dan terasa seperti jauh dari kehidupan. Pepohonan tua merunduk menutupi sebagian jalan, membuat suasananya selalu teduh, tapi sekaligus menegangkan. Udara sore saat itu lembab, menyisakan aroma tanah basah bercampur bau apek seperti kayu lapuk yang lama tak tersentuh cahaya matahari. Dari kejauhan, aku melihat bangunan 2 lantai berdinding kusam itu berdiri sendirian, seolah tak pernah tersentuh renovasi puluhan tahun. Rumah kosnya tidak besar, tapi entah mengapa tampak seperti menahan banyak rahasia. Cat temboknya terkelupas, jendelanya buram seperti dilapisi debu bertahun-tahun, dan pagar besinya berderit saat kudorong. Dari teras, seorang perempuan parubaya berdiri memandangku. Tatapannya kosong, wajahnya seperti orang yang terlalu sering begadang dengan lingkaran hitam tebal di bawah matanya. Itulah ibu kos, Bu Ratna. Kamar nomor 5. Katanya lirih, tanpa senyum, tanpa basa-basi. Ia menyerahkan kunci kecil berkarat ke telapak tanganku. Jemarinya dingin saat kulit kami bersentuhan, membuatku merinding tanpa alasan. Aku mengangguk pelan. Baik, Bu. Setelah beberapa langkah, ia memanggilku lagi. Nak, aku menoleh. Wajahnya tampak lebih pucat dari sebelumnya. Ada satu aturan penting di sini. Kamu boleh pakai fasilitas apapun, tapi jangan pernah mendekati kamar nomor 7. Ujung suaranya bergetar, seperti ada sesuatu yang ingin ia katakan, tapi tertahan. Salah satu alisnya naik sedikit, memperlihatkan kecemasan yang sulit disembunyikan. Aku sempat menunggu penjelasan lebih lanjut, tapi ia malah berpaling dan masuk ke ruang belakang tanpa memberi kesempatan bertanya. Aku mencoba menetralkan pikiran. Mungkin hanya kamar rusak atau menyimpan barang. Hal biasa di kos lama. Tapi cara beliau mengatakan jangan pernah, bukanlah cara orang bicara tentang kamar rusak. Larangan itu lebih terdengar seperti peringatan. Tangga menuju lantai 2 berderit saat kupinjak. Lorong di atas jauh lebih gelap daripada yang kubayangkan. Hanya satu lampu redup menggantung di tengah lorong, berayun pelan, seolah ada angin tipis meski semua jendela tertutup rapat. Lantainya dingin. Dingin yang tidak masuk akal untuk sebuah bangunan kayu tua. Kamarku, nomor 5, berada di tengah-tengah lorong. Pintu kayunya gusam, tapi masih tampak kokoh. Di kanan kamar 6, dan di ujung lorong, kamar nomor 7. Pintu itu langsung mencuri pandanganku. Entah kenapa, meski lampu lorong redup, bagian sekitar pintu kamar nomor 7 terasa lebih gelap dari area lainnya. Kayunya lebih hitam, gagangnya berkarat, dan ada goresan-goresan panjang di permukaan pintu, seperti bekas dicakar sesuatu. Aku tidak yakin itu bekas manusia. Saat aku memasukkan kunci ke pintu kamar 5, sebuah suara membuat tubuhku menegang. Tok, tok.
Suara seperti benda kecil jatuh dari arah kamar 7. Aku menoleh cepat, tidak ada siapapun. Tapi jelas tadi ada suara. Lorong kosong, tapi sunyi itu terasa seperti memeluk leherku. Aku berusaha mengabaikan, masuk ke kamar, dan menutup pintu dengan nafas sedikit memburu. Kamarku cukup sederhana. Satu ranjang kayu agak reyot, meja kecil, kipas angin yang berputar lambat, dan jendela kecil menghadap gang. Meski sederhana, kamar ini masih jauh lebih hidup dibanding lorong yang terasa seperti ruang antara dunia. Malam pertama, aku sama sekali tidak bisa tidur. Entah itu senyap perasaanku atau bagaimana, tapi beberapa kali aku seperti mendengar langkah kaki perlahan dari lorong. Langkah yang sangat pelan. Seolah seseorang berjalan tanpa ingin terdengar. Sesekali suara itu berhenti tepat di depan pintuku. Aku menahan nafas. Tidak ada suara lain. Tidak ada sapaan. Tidak ada ketukan. Hanya langkah kaki yang berhenti. Lalu melanjutkan lagi menuju ujung lorong, arah kamar 7. Sekitar pukul 2 dini hari, terdengar suara lain. Bukan langkah kaki, bukan angin, tapi suara seperti seseorang menggaruk permukaan pintu kayu dari arah luar kamar. Gores, gores, gores. Aku menutup telinga, mencoba mengabaikan, memaksa diri percaya bahwa itu tikus atau kayu memuai karena udara dingin. Tapi suara itu terlalu teratur, terlalu perlahan, terlalu sengaja. Besok paginya, sewaktu aku membuka pintu kamar, sesuatu membuatku terpaku. Tepat di depan kamar 7, tergeletak sesuatu. Gumpalan rambut panjang, basah, kusut, seperti rambut manusia yang baru dicabut paksa, masih menempel sedikit darah. Perutku mual. Lorong terasa lebih dingin dari kemarin, dan untuk pertama kalinya sejak tiba di kos itu, aku menyadari satu hal. Kamar nomor 7 bukan sekadar kamar yang tidak dipakai. Kamar itu sedang menunggu sesuatu atau seseorang. Seharusnya aku pergi pagi itu. Seharusnya aku mengemasi barang-barangku dan mencari kos lain, berapapun harganya. Tidak ada orang waras yang melihat gumpalan rambut manusia di depan kamar kosong lalu memutuskan untuk tetap tinggal. Tapi anehnya, kakiku justru diam. Tubuhku seperti membeku, dan entah mengapa aku tidak bisa mengalihkan pandangan dari pintu kamar nomor 7. Sinar matahari pagi menerobos sebagian lorong, tapi cahaya itu tidak sampai ke area sekitar kamar itu. Seolah ada sesuatu yang menyerap cahaya. Dingin dari lantai menjalar sampai ke tumitku, dan udara di sekitar pintu kamar 7 terasa jauh lebih lembab daripada bagian lain lorong. Aroma asing menguar dari sana. Bukan bau bangkai, bukan bau sampah, tapi bau tanah basah bercampur logam, seperti darah yang mengering. Aku menelan ludah. Apa ini beneran rambut manusia? Tak ada siapa-siapa untuk kujadikan tempat bertanya. Penghuni kamar lain sepertinya sudah berangkat. Hanya beberapa pintu tertutup rapat tanpa tanda kehidupan. Aku memberanikan diri mendekat satu langkah. Rambut itu tampak basah, kusut, dan ada serpihan kulit kecil yang masih menempel. Perutku bergejolak. Aku memalingkan wajah, menekan rasa mual yang muncul mendadak. Kupaksa tubuh bergerak menuju tangga. Aku harus memastikan Bu Ratna tahu tentang ini. Tapi saat menuruni anak tangga, perasaan aneh muncul. Seperti sedang diawasi. Seperti ada mata yang menempel di punggungku. Aku berhenti. Perlahan, aku menoleh ke atas. Lorong itu kosong. Tapi, pintu kamar nomor 7 terbuka sedikit.
Padahal semalam aku yakin pintu itu tertutup rapat. Celah itu sangat tipis. Hanya cukup untuk memperlihatkan kegelapan total di baliknya. Gelap yang berbeda dari gelap biasa. Gelap yang terasa dalam. Seperti ruangan tanpa dinding, hanya kekosongan. Aku tidak tahu kenapa jantungku langsung berdegup tak karuan. Pintu kos lain tertutup rapat. Tidak ada suara dari manapun. Tidak ada angin. Tapi pintu itu, pintu kamar nomor 7, bergoyang pelan. Seperti ada seseorang di dalam yang baru saja mengintip. Aku mundur satu langkah. Enggak mungkin. Gumamku dengan suara nyaris tak terdengar. Ketika akhirnya aku memaksa diri menuruni sisa tangga, aku merasa lorong itu mengawasi setiap gerakanku. Di lantai bawah suasananya tidak lebih baik. Ruang depan tampak lebih kusam daripada kemarin. Cahaya lampu redup membuat bayangan furnitur tampak memanjang dan bergerak seolah hidup. Di pojok, kulihat Bu Ratna sedang duduk sambil membersihkan sesuatu. Gerakannya lambat. Wajahnya tidak tampak jelas karena punggungnya mengarah kepadaku. Bu, saya mau lapor sesuatu. Bu Ratna tidak menoleh. Aku melangkah sedikit lebih dekat. Bu, saya mau lapor sesuatu. Bu Ratna berhenti menggerakkan tangannya. Tanpa menoleh, ia bertanya dengan suara serak pelan. Kamu dengar sesuatu semalam? Aku tertegun. Iya, Bu. Ada suara langkah dan suara kayak goresan. Badanku seperti berhenti mengalir. Iya, Bu. Dari lorong. Dari sekitar kamar 7. Perempuan itu akhirnya menoleh. Matanya tampak lebih cekung daripada kemarin. Bagian putih matanya menguning dan tatapannya seperti melihat sesuatu jauh di belakangku, bukan menatap wajahku. Sudah kubilang jangan mendekati kamar itu. Aku menggigit bibir. Bu, tadi saya lihat di depan kamar 7 ada rambut panjang, basah, seperti hening. Bu Ratna memejamkan mata, mengusap wajahnya dengan tangan gemetar. Itu bukan urusanmu. Tapi Bu, tutup pintumu setiap malam. Jangan buka apapun yang kamu dengar. Jangan jawab kalau ada yang memanggil. Katanya cepat, terburu-buru. Suaranya bergetar. Dan kalau kamu dengar seseorang mengetuk dari dalam kamar itu, jangan pernah membukanya. Dadaku sesak. Jadi, memang ada seseorang di dalam. Kamar itu bukan kosong. Bu Ratna menggigit bibir hingga hampir berdarah. Sudah kubilang terlalu banyak. Seperti bisikan, ia bertanya, jangan paksa aku bicara, nak. Apapun yang ada di kamar itu, sudah seharusnya tidak pernah diganggu. Aku menelan ludah. Lantai kayu di bawahku berderit lembut. Entah karena aku bergeser atau ada sesuatu yang bergerak di bawahnya. Entah mengapa bulu kuduku berdiri serempak. Jadi Bu, tadi pagi kenapa pintunya sedikit terbuka? Matanya membesar. Terbuka? Aku mengangguk. Bu Ratna berdiri tergesa-gesa, mengambil sesuatu dari meja, sebuah anak kunci tua besar, lalu melangkah menuju tangga dengan langkah cepat. Aku mengikuti dari belakang dengan ragu. Tadi malam aku sendiri yang mengunci pintunya, gumamnya. Ketika kami sampai di lantai 2, gumpalan rambut yang kulihat tadi sudah hilang. Bersih, seperti tidak pernah ada apapun di sana. Hanya lorong dingin dan sunyi. Pintu kamar nomor 7 kini tertutup, rapat, sangat rapat. Bu Ratna mendekat perlahan, tangannya gemetar saat menyentuh gagang pintu. Ia mencoba memutarnya. Terkunci. Ia menghembuskan nafas lega,
tapi hanya sesaat. Karena tiba-tiba, tok, tok, tok. Seseorang mengetuk dari dalam kamar nomor 7. Aku merinding hebat. Lututku lemas. Bu Ratna mundur setengah langkah, wajahnya pucat pasi. Ketukan itu terdengar jelas, pelan, teratur. Seperti seseorang yang sangat sabar menunggu pintu dibuka. Tok, tok, tok. Bu Ratna berbisik lirih, hampir tak terdengar. Dia sudah bangun lagi. Dan tanpa sepatah kata pun, ia menarik lenganku kuat-kuat, menyerhetku menjauh dari pintu itu. Sementara dari dalam kamar 7, ketukan itu berubah menjadi suara seret pelan di balik kayu. Seolah sesuatu sedang bergerak mendekati celah bawor pintu. Seolah ingin keluar. Setelah kejadian ketukan itu, Bu Ratna menyeretku kembali ke lantai bawah tanpa memberi kesempatan bertanya. Nafasku tersengal sementara tangannya mencengkram lenganku begitu kuat sampai hampir sakit. Ketika kami tiba di ruang depan, ia menghentikan langkahnya. Bahunya naik turun, tapi ia tidak mengatakan apa-apa. Wajahnya tampak lebih pucat dan keringat dingin membasahi pelipisnya. Bu, suaraku bergetar. Tadi itu apa? Siapa yang ada di dalam? Ia menatapku seolah aku baru saja menanyakan hal paling berbahaya di dunia. Jangan pernah tanya lagi, nak. Semakin sedikit yang kamu tahu, semakin aman kamu. Tapi Bu, bagaimana kalau ada orang yang mati? Kata itu meluncur cepat dari mulutnya. Aku terdiam. Tubuhku membeku. Maksud Bu, ada orang mati di kamar 7? Namun Bu Ratna hanya memejamkan mata dan menggeleng. Bukan begitu. Sudahlah, aku harus pergi ke pasar. Kamu tetap di kamar. Jangan berkeliaran di lorong atas setelah maghrib. Jangan. Kemudian ia berlalu begitu saja, meninggalkanku sendirian di ruang depan dengan lebih banyak pertanyaan daripada jawaban. Hari itu terasa panjang, sangat panjang. Aku mencoba fokus membereskan kamar, menata pakaian, menyapu, melakukan apapun untuk mengalihkan pikiran. Tapi setiap kali aku menoleh ke pintu, bayangan tadi pagi kembali menghantam benakku. Ketukan dari dalam kamar 7, suara seretan, dan tatapan panik Bu Ratna. Aku bahkan sempat berpikir untuk pindah kos hari itu juga. Tapi entah mengapa setiap kali membayangkan membawa tas, menuruni tangga dan melewati pintu kayu yang redup itu, tubuhku langsung merinding. Seolah ada perasaan bahwa meninggalkan tempat ini tanpa persiapan bisa mendatangkan bencana. Menjelang sore, suasana kos semakin sepi. Penghuni lain sepertinya jarang berada di kamar. Aku tidak tahu apakah mereka kerja, kuliah, atau sengaja menjauh dari area kos selama mungkin. Dari kamarku hanya bisa mendengar suara kipas angin yang berputar lambat. Hingga sekitar pukul 5 sore, sesuatu membuatku menegang. Tok, tok. Ada yang mengetuk pintu kamarku. Aku menoleh cepat. Ketukan itu pelan tapi jelas. Hatiku berdetak kencang. Siapa? Tanyaku. Tidak ada jawaban. Aku menunggu beberapa detik. Tidak ada ketukan lanjutan. Kutatap pintu itu lama. Aku mendekat perlahan dan memegang gagang pintu. Gagangnya dingin. Dingin seperti es. Keringat dingin mulai mengambang di tanganku. Tidak, gumamku pada diri sendiri. Bu Ratna bilang jangan buka pintu kalau ada suara mencurigakan. Kulepaskan gagang pintu dan mundur perlahan. Tapi saat aku baru berbalik, ketukan itu datang lagi. Kali ini lebih pelan, lebih lembut, seperti ajakan. Tok, tok, tok. Buka. Aku membeku. Suara itu tidak berasal dari lorong, tidak dari arah tangga, tidak dari jauh. Suara itu berasal dari belakang pintu kamarku. Lembut, serak, suara perempuan. Bukakan, aku kedinginan.
Jantungku seperti ditarik keluar dari dada. Itu jelas suara manusia, tapi pelafalannya aneh, seperti pita suaranya robek. Tidak, tidak. Aku mundur, hampir tersandung kaki sendiri. Siapa itu? Tidak ada jawaban. Hanya keheningan. Hening yang membuat telingaku berdenging. Aku menunggu hampir 1 menit tanpa bergerak. Perlahan, suara itu memudar, lalu hilang. Aku tidak sadar sudah berjongkok di sudut ruangan, memeluk lutut sambil berusaha menenangkan nafas. Aku menatap pintu yang tetap tertutup rapat. Apa yang sebenarnya terjadi di kos ini? Siapa yang mengetuk? Kenapa suaranya seperti memohon? Aku memaksa diri tetap di kamar hingga malam tiba. Sekitar pukul 9 malam, kipas angin tiba-tiba berhenti berputar. Lampu berkedip-kedip, menciptakan bayangan bergerak di dinding. Suasana kamar mulai panas. Tapi di luar pintu, justru terdengar sangat dingin. Aku memutuskan membuka jendela sedikit untuk mencari udara. Namun begitu celah jendela terbuka, aku mendengar sesuatu dari lorong. Suaranya seperti bisikan. Pelan, sangat pelan. Ada yang baru. Tubuhku membeku. Bisikan itu menggema seperti datang dari segala arah, tapi samar-samar aku bisa merasakan sumbernya berada tidak jauh. Mungkin dari ujung lorong. Dari arah kamar nomor 7. Aku menutup jendela cepat. Nafasku mulai tidak teratur. Tiba-tiba lantai di depan kamar nomor 7 berderik. Lalu suara seret halus terdengar. Skrak. Skrak. Seperti sesuatu dengan tubuh berat sedang merayap di lantai. Mendekat, dan mendekat, dan mendekat. Aku menahan nafas. Keringat dingin mengalir di punggungku. Lalu terdengar suara lain. Suara nafas. Nafas panjang, lambat, basah. Sampai akhirnya, suara itu berhenti tepat di depan pintu kamarku. Aku tidak berani bergerak. Hanya satu pikiran yang muncul di kepalaku. Apakah sesuatu dari kamar 7 sedang berdiri tepat di luar pintuku? Lorong kembali hening. Tidak ada suara ketukan. Tidak ada bisikan. Tapi aku bisa merasakan sesuatu. Kehadiran yang berat, menempel di udara, menunggu di balik pintu. Dan sebelum aku sempat memikirkan apapun lagi, celah bawah pintuku perlahan menjadi gelap. Bukan karena lampu lorong mati, tapi seperti ada bayangan berdiri menutupi celah itu. Diam, tidak bergerak, menunggu. Aku tidak tahu berapa lama aku duduk membeku seperti itu. 5 menit? 10 menit? Setengah jam? Rasanya seperti selamanya. Hingga akhirnya, bayangan itu perlahan menjauh, suara seret kembali terdengar menuju ujung lorong. Skrak. Skrak. Kembali ke kamar 7. Aku menutup wajah dengan kedua tangan. Dan malam itu aku sadar satu hal. Apapun yang ada di kamar 7, bukan hanya menunggu, tapi juga mencari. Malam itu, suasana rumah kos Blok C terasa jauh lebih dingin daripada biasanya. Aku memutuskan untuk tidur lebih awal karena pikiranku masih dipenuhi bayangan sosok yang menatapku dari balik pintu kamar nomor 7 tadi siang. Tapi entah kenapa, meski tubuhku lelah, mataku sulit terpejam. Seakan ada sesuatu di udara yang menahan kelopak mataku tetap terbuka. Waktu di ponsel menunjukkan pukul 1:58. Aku memaksa memejamkan mata, menarik nafas panjang, dan mencoba menenangkan pikiran. Tapi, semakin aku berusaha tidur, semakin aku merasa seperti ada yang memperhatikanku dari pojok kamar. Lalu, tok, tok, tok. Suara ketukan itu terdengar sangat pelan. Begitu pelan, namun cukup jelas untuk membuat seluruh tubuhku menegang. Aku membuka mata dengan cepat. Jantungku berdetak keras. Aku mengangkat kepala dan menoleh ke arah pintu kamarku. Tidak ada siapa-siapa. Kosong. Mungkin itu suara dari kamar tetangga, pikirku. Berusaha menenangkan diri.
Aku kembali menarik selimut ke dada. Namun, baru beberapa detik mataku terpejam, suara itu terdengar lagi. Lebih jelas, lebih dekat, lebih tegas. Tok, tok, tok. Kali ini suara itu datang dari jendela kamarku. Tubuhku spontan merinding. Jendela kamarku berada tepat di samping meja belajar, berbatasan dengan halaman belakang kos yang jarang digunakan. Tidak mungkin ada orang lewat sana malam-malam begini. Tidak mungkin. Perlahan, aku bangkit dari tempat tidur, duduk tegak, mendengarkan dengan hati-hati. Suara ketukan itu berhenti. Hening menyelimuti kamar, membuat detak jantungku terdengar seperti gema. Aku menunggu hampir 1 menit sampai semuanya tenang, sampai akhirnya aku berdiri dan berjalan pelan menuju jendela. Langkahku berat, seolah lantai membeku dan menahan telapak kakiku. Tirai jendelanya tertutup rapat. Tanganku bergetar saat aku mengangkat ujung kainnya sedikit, hanya cukup untuk mengintip keluar. Gelap. Tidak ada apapun. Tapi saat aku hendak menurunkan tirai kembali, tok, sebuah ketukan keras muncul tepat di hadapanku. Seakan ada jari yang menempel di kaca hanya beberapa sentimeter dari wajahku. Aku terlonjak ke belakang dan hampir jatuh. Nafasku memburu. Aku tidak berani membuka tirai itu lagi. Selimut, pikirku. Aku harus kembali ke tempat tidur. Aku harus menenangkan diri. Tapi sebelum aku bergerak, ponselku tiba-tiba bergetar di meja. Layarnya menyala. Ada notifikasi pesan masuk. Dengan tangan bergetar, aku mendekat dan melihat layar ponsel. Nomornya tidak dikenal. Pesan itu hanya berisi 1 kalimat. Jangan buka pintu jam 2:13. Aku terpaku. Kulit tengkuku dingin seketika. Aku menatap jam digital di meja. Waktu menunjukkan 2:12. Sepersekian detik setelah aku melihat angka itu, tok, tok, tok. Kali ini datang dari pintuku. Suara ketukan itu lebih pelan dari biasanya, seperti seseorang mengetuk sambil menahan nafas. Seperti seseorang yang tidak ingin orang lain tahu bahwa ia ada di sana. Aku membeku. Lututku serasa kehilangan tenaga. Aku menatap pintu yang tertutup rapat itu, berharap suara itu hanya halusinasi. Tapi ketukan itu terdengar lagi. Tok, tok, tok. Di luar pintu kamarku, terdengar suara langkah kaki menyeret seperti seseorang berjalan sambil menyeret sesuatu yang berat. Lalu suara itu berhenti tepat di depan kamarku. Aku menutup mulutku dengan tangan agar tidak mengeluarkan suara apapun. Lalu, seseorang berbisik dari balik pintu. Suaranya berat, serak, dan yang membuat bulu kuduku berdiri, suaranya terdengar seperti suaraku sendiri. Bukain. Tubuhku merapat ke tembok. Dadaku serasa diremas. Aku tidak berani menjawab, tidak berani bergerak, tidak berani membuat suara sekecil apapun. Lalu bisikan itu datang lagi. Kali ini lebih jelas, lebih dekat, lebih tegas. Aku tahu kamu belum tidur, buka pintunya. Aku ingin menjerit, tapi suara itu tercekat di tenggorokanku. Air mataku menetes tanpa kusadari. Selama hampir 1 menit, ketukan itu terus terjadi. Pelan, ritmis, sabar, seolah sosok itu tahu aku ketakutan dan sedang menunggu sampai aku menyerah. Hingga akhirnya, hening. Tidak ada suara. Tidak ada bisikan.
Tidak ada langkah kaki yang menjauh. Semuanya tiba-tiba berhenti. Aku menunggu beberapa menit sebelum akhirnya memberanikan diri mendekatkan telingaku ke pintu, memastikan tidak ada siapapun di luar. Tapi tepat saat telingaku hampir menyentuh permukaan kayu itu, seperti ada kuku panjang yang menggores bagian luar pintu dari atas ke bawah. Aku mundur sambil menahan nafas. Semua bulu halus di tubuhku bergerak bersamaan. Setelah itu, diam lagi. Kosong. Aku menatap jam. Sudah pukul 3:01. Aku tidak tidur sampai pagi. Dan saat matahari akhirnya muncul, aku membuka pintu dengan sangat perlahan. Di permukaan pintu kayu itu ada satu goresan panjang. Dan di ujung bawah goresan itu tertulis dengan samar, seperti digoreskan paksa. Pukul 2:13, aku datang lagi nanti. Sejak kejadian pukul 2:13 itu, rasa aman yang tersisa di kos ini benar-benar hilang dari hidupku. Siang hari terasa seperti malam, dan malam terasa seperti entah apa. Rasanya seperti ada sesuatu yang terus mengamatiku dari balik setiap sudut gelap. Aku memutuskan untuk tidak masuk kuliah hari itu. Kepalaku pening, kurang tidur, dan wajahku pucat seperti orang sakit. Aku duduk di depan meja belajar sambil menatap goresan panjang di pintu kamarku. Aku tidak bisa menghapusnya. Entah apa yang menggores itu. Permukaannya terlalu dalam. Pukul 2:13, aku datang lagi nanti. Tulisan itu seolah menempel di mataku setiap kali aku memejamkan mata. Siang itu, aku memberanikan diri untuk keluar sebentar dan mencari Bu Marni. Aku tidak bisa lagi diam dan berpura-pura semuanya baik-baik saja. Ada sesuatu yang harus kuketahui, apapun itu. Aku berdiri di depan pintu kamarnya, mengetuk perlahan. Tok, tok, masih sama. Sepi. Aku putar gagangnya. Terkunci. Sebelum aku berbalik, sebuah suara berat memanggil dari belakangku. "Kamu cari Bu Marni?" Aku langsung menoleh. Seorang laki-laki berumur 50-an berdiri di koridor. Aku pernah melihatnya sekali. Tetangga kos sebelah, penghuni lama yang jarang bicara. Namanya Pak Darso kalau aku tidak salah ingat. Iya Pak, Bu Marni di mana ya? Pak Darso berjalan mendekat. Gerakannya pelan, seperti menimbang setiap langkah. Bu Marni belum pulang dari pasar. Biasanya jam 2 siang baru balik. Ia menghentikan langkahnya tepat di depanku. Lalu menatap wajahku lama. "Wajahmu pucat sekali. Kamu tidak tidur ya?" Aku mengangguk pelan. "Ada sesuatu di kamar saya, Pak," jawabku dengan suara lirih. Tatapan mata Pak Darso berubah. Tidak lagi datar, lebih waspada. "Kamar nomor berapa?" Nomor 5. Tubuh Pak Darso menegang. Jelas terlihat. "Loh, kamu ditempatkan di kamar itu?" Suaranya nyaris berbisik. Aku mengangguk. Ia langsung mengalihkan pandangannya seolah ia baru saja mendengar sesuatu yang sangat tidak ingin ia percaya. "Kamu sudah lihat sesuatu?" tanyanya hati-hati. Aku ragu menjawab, tapi akhirnya aku mengangguk lagi. Ketukan jam 2 lewat, dan ada yang menggores pintu kamar saya. Ada suara juga, mirip suara saya sendiri. Pak Darso mengusap wajahnya dengan kedua tangan. Ia tampak gelisah,
seperti seseorang yang memegang rahasia besar dan baru menyadari bahwa rahasia itu mulai bocor. "Kamu harus pindah kamar," katanya tiba-tiba. Aku terkejut. "Kenapa, Pak?" Ia menatapku dengan pandangan berat. "Karena kamar nomor 5 itu seharusnya sudah ditutup. Sudah disegel malah. Tidak boleh ada yang menempatinya." Aku menelan ludah. "Segel? Kenapa?" Pak Darso melihat kanan-kiri sebelum menjawab dengan suara rendah. "Kamu tahu kamar nomor 7, yang paling ujung di koridor itu?" Aku mengangguk pelan. Kamar itulah tempat aku melihat sosok perempuan berambut panjang mengintip dari balik pintunya. Dulu, penghuni kamar 5 dan kamar 7 itu sepasang kekasih. Mereka tinggal di kos ini hampir 2 tahun. Tapi hubungan mereka tidak sehat. Cemburu, selingkuh, pertengkaran, semua orang di sini sering dengar mereka ribut. Suasana koridor tiba-tiba terasa lebih dingin. Aku meremas kedua tanganku. Sampai suatu malam, penghuni kamar 7, perempuan itu, meninggal secara tidak wajar. Katanya bunuh diri. Tapi banyak yang bilang ada yang lain. Napasku tercekak ketika Pak Darso melanjutkan. Penghuni kamar 5, kekasihnya, hilang. Tidak pernah ditemukan lagi sampai sekarang. Aku merasakan bulu kuduku berdiri satu persatu. Kami sering mendengar suara ketukan dari salah satu kamar itu setelah kejadian. Suara laki-laki, memanggil-manggil, mengetuk, seolah minta dibukakan pintu. Aku tiba-tiba merasa lemas. "Tapi itu dulu," kata Pak Darso. "Kos ini sempat ditutup. Kamar 5 dan 7 harusnya tetap kosong. Jadi kenapa Bu Marni menempatkan kamu?" Ia berhenti bicara. Saat itu juga, langkah kaki terdengar dari ujung koridor. Kami berdua menoleh bersamaan. Bu Marni muncul sambil membawa tas belanja. Dari wajahnya tampak jelas ia terkejut melihat kami berdiri di depan pintu kamarnya. "Oh, Mas Raka, ada perlu?" tanyanya lembut. Aku menelan ludah. "Bu, kenapa saya ditempatkan di kamar nomor 5? Bu Marni terdiam beberapa detik. Terlalu lama untuk dianggap normal. Lalu ia tersenyum kecil, senyum yang entah kenapa membuatku makin tidak nyaman. "Kamar lain penuh, Nak." "Bu," potong Pak Darso tajam. "Kamar itu harusnya sudah ditutup. Mas Raka sudah diganggu semalam." Bu Marni memandangku lama. Matanya tidak berkedip. "Nak, apakah kamu mendengar sesuatu tadi malam?" Ada sesuatu dalam suara Bu Marni. Seperti ia sedang menguji jawabanku. Aku berpikir sejenak, mengambil nafas, lalu menjawab pelan, "Iya, Bu. Ada yang mengetuk pintu dan jendela jam 2:13." Wajah Bu Marni berubah. Ia meremas gagang pintu kamarnya sangat kuat. Pak Darso menatapku dan berkata pelan, "Nak, kamu harus tahu satu hal." Aku menoleh. Dulu, sebelum hilang, penghuni kamar 5 sering mengetuk pintu kamar pacarnya di jam yang sama, 2:13. Suara Pak Darso menurun hingga hampir berbisik, 2:13. Darahku seolah berhenti mengalir. Dan suara ketukan itu selalu diikuti bisikan. Katanya, suara itu mirip dengan suara laki-laki itu sendiri. Aku menutup mulutku. Semua rambut di tubuhku berdiri. Pak Darso mendekat sedikit dan menatap mataku tajam. "Kalau suara itu sudah menirukan kamu, berarti dia sudah mengenalmu." Sekujur tubuhku langsung merinding hebat. Lututku benar-benar melemas, dan sebelum aku bisa merespon, Bu Marni berkata dengan suara dingin, "Malam ini, kamu jangan tidur, Nak." Aku menatapnya bingung. Karena kalau dia kembali, ia mendekat, membisikkan sesuatu yang membuat seluruh tubuhku membeku. Dia mungkin tidak cuma mengetuk. Dia mungkin ingin masuk. Sejak Bu Marni mengatakan, "Jangan tidur malam ini," waktu terasa berjalan 2 kali lebih lambat. Setiap detik terasa seperti menunggu sesuatu yang tidak ingin kudatangi. Tapi aku tahu, apapun yang menunggu di luar sana sudah terlalu dekat untuk kuhindari. Malam turun pelan-pelan.
merayap melalui lorong kos seperti kabut hitam yang malas bergerak. Saat jam di ponselku menunjukkan pukul 22.17. Lampu di koridor mulai meredup. Lebih redup dari biasanya. Aku merasakan dada sesak, seolah udara di dalam kamar tiba-tiba menipis. Aku duduk di tepi ranjang dengan lampu meja menyala. Aku tidak berani mematikan lampu bahkan sedetik pun. Suara kipas angin berderit pelan, putarannya makin lambat seiring menit berjalan. Seolah ada sesuatu yang menyerap energi di dalam ruangan. Aku menatap pintu. Pintu itu, tempat suara itu datang. Tempat ketukan itu berdentang. Tempat bisikan itu menyelusup di sela-sela celah kayu. Dan sekarang, aku harus menunggu. Pukul 04.41. Tidak ada apa-apa. Pukul 01.12, hanya angin yang seperti berhenti bergerak. Pukul 01.57. Kedua telapak tanganku basah oleh keringat dingin. Jantungku berdetak tidak beraturan. Pukul 02.06. Semuanya berubah mendadak. Lampu kamar berkedip cepat, seperti seseorang menyalakan dan mematikannya secara paksa. Kipas angin berhenti total, mengeluarkan suara tek kecil seperti mati kehabisan nafas. Udara kamar tiba-tiba sangat dingin. Dingin seperti berada di dalam lemari mayat. Aku menggigit bibir, menunggu. Hening. Hening yang sangat panjang dan sangat salah. Pukul 02.13. Tok, tok, tok. 3 ketukan. Pelan, teratur, tepat waktu. Jantungku hampir keluar dari dadaku. Ketukan itu bukan lagi sekedar suara. Ketukan itu seperti panggilan. Seperti seseorang mengetuk bukan dengan tangan, tapi dengan kehendak. Aku berdiri perlahan. Kaki terasa berat, seperti tak mau bekerja sama. Aku mendekati pintu dengan gemetar. Tok, tok. Kamu di dalam kan? Suaranya lirih, pelan, dan yang membuatku hampir muntah adalah suara itu mirip dengan suaraku sendiri. Aku menutup mulut, menahan teriakan yang hampir keluar. Aku kangen. Bisikan itu terdengar dari bawah pintu, seolah dia berjongkok menyelipkan mulutnya dekat lantai. Suara itu tidak hanya meniruku, suara itu mencoba menjadi diriku. Aku mundur 2 langkah. Bukakan pintunya. Suaranya berubah. Lebih berat, lebih parau, lebih bukan manusia. Pintu berguncang. Seperti ada yang menabraknya dari luar. Brak, brak, brak. Aku menahan nafas. Tubuhku gemetar hebat. Tiba-tiba dari arah luar terdengar suara lain. Suara langkah cepat. Kemudian suara kunci diputar keras. Pintu kamarku terbuka. Tapi bukan pintuku. Itu suara pintu kamar 7. Pintu kamar terlarang. Suara itu terbuka. Suara gesekan pintu kamar 7 sangat jelas, seolah ruangan itu menguap air dingin setelah tertutup sekian lama. Aku mendengar suara gerakan seperti sesuatu merangkak pelan, sangat pelan, menuju arah pintu kamarku. Aku ingin jerit tapi suaraku tertahan. Suara merangkak itu tiba-tiba berhenti tepat di depan pintuku. Lalu, suara perempuan. Pelan, bergetar. Kenapa kamu kembali? Aku terbelalak. Itu suara perempuan. Halus tapi dipenuhi sedih yang dalam. Bukan mengancam. Lebih seperti seseorang yang dikhianati. Laki-laki itu, entitas yang mengetuk, yang menirukan suaraku. Tiba-tiba bicara lagi. Kau meninggalkan aku. Suara itu penuh amarah dan kepedihan. Sekarang, aku bawa dia. Hatiku mencelos. Aku menyadari, suara itu bicara tentang aku. Gagang pintu kamarku bergerak, bergetar keras. Tok, tok, tok. Buka. Tok, tok, tok. Aku mau masuk.
Tok, tok, tok. Aku mau masuk. Aku terduduk memegangi kepalaku. Stop. Jangan. Aku hampir menangis. Dan tiba-tiba, seseorang menarik bahuku dari belakang. Ayah keluar, sekarang. Aku menoleh cepat. Bu Marni, wajahnya pucat, napasnya memburu. Tanpa menjelaskan apapun, ia menarik tanganku dan menyeretku keluar kamar melewati pintu belakang lorong. Suara ketukan dan teriakan dari pintu kamarku semakin keras, seolah ada lebih dari satu suara di sana. Suara laki-laki, suara perempuan, suara lain yang tidak mungkin berasal dari tenggorokan manusia. Kami berlari menuruni tangga, keluar dari kos. Begitu keluar, aku tersungkur di lantai, terengah-engah, tidak bisa menahan rasa takut di dadaku. Bu Marni menutup pintu kos dengan cepat, menguncinya 3 kali. Lalu ia menatapku dengan mata berkaca-kaca. "Nak, maafkan ibu," katanya lirih. "Seharusnya kamu tidak tinggal di kamar itu. Itu kamar terakhir yang dihuni laki-laki itu. Kamar tempat dia menghilang." "Apa dia?" Bu Marni menggeleng. Air matanya jatuh. "Dia tidak pergi, Nak. Dia tidak pernah pergi dari kos ini." Aku membeku. Dan setiap kali ada penghuni baru yang mirip dengannya, dia kembali mencari, mengira orang itu adalah dirinya sendiri. Aku menutup muka dengan kedua tangan. Dunia terasa berputar. "Lalu kamar 7?" tanyaku gemetar. "Kamar pacarnya. Tempat perempuan itu meninggal. Dia selalu membuka pintunya kalau laki-laki itu kembali." Aku tidak mampu berkata apa-apa. Di belakang kami, dari dalam bangunan kos yang gelap, terdengar suara mengerikan. Suara sesuatu merangkak cepat di lantai. Suara laki-laki berbisik, "Jangan tinggalkan aku lagi." Suara perempuan menjawab, "Kembalilah ke tempatmu." Pintu kos diketuk keras, pintu depan kos. Tok, tok, tok. Aku menjerit dan mundur. Bu Marni memeluk aku dengan erat. "Jangan kembali ke sini lagi, Nak," bisiknya gemetaran. "Kos ini bukan tempat untuk orang hidup lagi." Aku tidak menoleh ke belakang. Tidak sekalipun. Malam itu aku pergi, meninggalkan tas, pakaian, semua barangku di dalam kamar 5. Aku tidak menoleh bahkan ketika suara ketukan terakhir terdengar dari kejauhan. Ketukan yang lama, lembut, seperti perpisahan. Tok, tok. Dan setelah itu, hening. Rumah kos Blok C benar-benar ditinggalkan beberapa minggu kemudian. Tidak pernah dibuka lagi. Tapi kadang, jika kau melewati gang itu larut malam, orang-orang bersumpah mereka masih mendengar suara ketukan dari lantai 2. Ketukan pada kamar nomor 5. Ketukan yang terjadi di waktu yang sama. 02.13. Waktu ketika seseorang atau sesuatu masih menunggu untuk masuk.